Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Windy Purbasari dengan NIM 20240501030008, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus IAIN Kendari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait apa yang telah saya dapatkan pada mata kuliah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang mencatat, mengalokasikan, mengelompokkan, dan melaporkan biaya terkait proses produksi atau aktivitas biaya dengan tujuan membantu manajemen dalam mengalokasikan biaya, mengendalikan pengeluaran, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Adapun fungsi utama dari akuntansi biaya tersebut yaitu di mana yang pertama itu menghitung HPP, di mana menentukan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan atau menetapkan harga pokok produksi atau jasa. Yang kedua, merinci harga pokok produk, di mana memastikan harga produk sesuai dengan tiap unsur biaya. Selanjutnya yang ketiga itu ada informasi perencanaan biaya, di mana akuntansi biaya ini itu sebagai dasar argumentasi untuk merencanakan biaya produksi dan distribusi. Selanjutnya klasifikasi biaya. Berdasarkan fungsinya, biaya terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Berdasarkan perilaku, biaya terbagi menjadi tiga, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Sedangkan secara akuntansi pertanggungjawaban, biaya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Selanjutnya ada biaya penelusuran ke objek, yaitu ada terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Adapun jenis-jenis dari akuntansi biaya, yang pertama itu ada standar cost accounting, yang kedua itu ada activity based accounting, ada cost volume profit, dan yang terakhir ada kontribusi margin. Selanjutnya adalah aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Di dalam muamalah, muslim diberikan kebebasan beraktivitas ekonomi, namun ada rambu-rambu syariah. Bagi yang melanggar larangan, transaksi menjadi batil atau tidak sah. Selanjutnya ada pun prinsip penghimpunan dana, yang pertama ada larangan riba, keadilan dan transparan, kemitraan, dan larangan gharar dan maisir. Adapun prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dan bank syariah, yang pertama itu OJK. OJK melakukan pengawasan sesuai dengan sistem syariah. Kemudian yang kedua itu kekhususan bank syariah, di mana kepatuhan syariah adalah fundamental dan menjadi alasan utama eksistensi bank syariah. Nah, selanjutnya ada prinsip operasional bank syariah. Yang pertama itu ada keadilan, kemitraan, transparan, dan universal. Selanjutnya kita memasuki materi ketiga, yaitu analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan utama pelaporan keuangan syariah itu di mana menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi sekaligus memastikan terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan syariah ini mencerminkan nilai spiritual dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, berorientasi kepada kemaslahatan umat, bukan sekedar keuntungan semata. Selanjutnya ada asumsi dasar dalam akuntansi syariah. Yang pertama itu ada dasar aktual, di mana transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Yang kedua itu ada kelangsungan usaha, di mana entitas diasumsikan akan terus beroperasi dalam waktu panjang. Jika tidak, laporan disusun dengan dasar berbeda dan diungkapkan secara jelas. Laporan keuangan bank syariah, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Adapun fungsi utama dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kinerja, kondisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan masuk materi terkait cost system dan cost accumulation. Cost system atau sistem biaya adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam produk atau jasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis cost system. Yang pertama itu ada sistem biaya aktual. Sistem biaya aktual adalah
biaya yang dihitung setelah terjadi atau saat produksi selesai untuk mengetahui biaya sebenarnya dalam suatu periode. Baik, yang kedua itu ada sistem biaya standar, di mana biaya ditentukan di awal atau sebelum produksi. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem biaya normal, di mana menggabungkan biaya bahan baku dan tenaga kerja dalam kurung aktual dengan biaya overhead, di mana tarif yang ditentukan di awal produksi. Sistem ini sering digunakan karena stabil dan praktis. Selanjutnya adalah cost accumulation atau akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan pengelompokan seluruh biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan ada overhead pabrik. Akumulasi biaya ini memiliki tujuan yaitu di mana untuk menentukan harga pokok produksi, menentukan harga jual, dan menilai efisiensi dan profitabilitas. Adapun metode akumulasi biaya yang pertama itu ada job order costing atau pesanan, di mana digunakan jika produk dibuat berdasarkan pesanan. Metode yang kedua itu adalah proses costing, di mana digunakan untuk produksi massal atau berkelanjutan. Yang ketiga yaitu adalah activity basis costing, di mana biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang menggunakan sumber daya. Selanjutnya adalah proses akumulasi biaya yang pertama, yaitu ada pengumpulan data biaya, pengelompokan biaya, pengalokasian overhead, pencatatan dalam sistem akuntansi, perhitungan biaya produksi, pengendalian biaya. Selanjutnya ada evaluasi dan analisis, ada pelaporan biaya, dan yang terakhir ada penerapan pada sistem produksi modern. Selanjutnya kita memasuki materi kelima yaitu job order costing, di mana job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan setiap pesanan secara khusus. Artinya, setiap pesanan pelanggan dihitung biayanya secara terpisah, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya overhead. Nah, metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang produksinya tidak massal. Produk berbeda-beda sesuai dengan pesanan, contohnya seperti konveksi, percetakan, mebel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alur produksi job order costing. Yang pertama itu ada pesanan diterima oleh pelanggan, berisi desain, jumlah, dan spesifik. Yang kedua, pembuatan SPK atau surat perintah kerja. Yang ketiga ada perencanaan produksi, ada pengambilan bahan baku, pencatatan, ada proses produksi berlangsung, ada produk selesai, dan yang terakhir ada penyerahan ke pelanggan dan penentuan harga jual produk. Selanjutnya adalah metode job order costing. Yang pertama itu ada merumusnya, yaitu total biaya produksi sama dengan biaya. Selanjutnya adalah metode job order costing, yaitu di mana rumusnya adalah total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Dan biasanya metode ini tuh diterapkan di perusahaan seperti pencetakan, jasa desain, mebel, dan usaha penerima pesanan khusus. Nah, setelah tadi kita belajar terkait job order costing, selanjutnya kita akan masuk materi terkait proses costing. Apa sih bedanya? Jadi, proses costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang produksi barang secara massal. Selanjutnya ada pun ciri-ciri dari proses costing. Yang pertama itu produksi bekerja secara terus-menerus. Selanjutnya ada produk bersifat seragam atau homogen. Selanjutnya biaya dikumpulkan per departemen, produk melewati beberapa proses, dan ada produk yang belum selesai Nah, sehingga di sini dapat terlihat perbedaan antara proses costing dan job order costing, di mana proses costing ini produksinya massal, produk seragam, biaya dikumpulkan per departemen, sedangkan job order costing dia itu produksinya berdasarkan pesanan, produk berbeda-beda dan biayanya itu per pesanan, bukan per departemen. Ada rumus dalam proses costing ini di mana unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah dalam kurung WIB akhir dikali persen penyelesaian. Nah, itu tadi penyampaian materi singkat yang dapat saya sampaikan terkait 6 materi yang telah saya dapatkan di semester 4 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!